Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam aulia Allah. Tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam pengembaraan ini, berkelana, berpetualang, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah wawasan kita akan hasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap-tiap daerah kita masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah, para wali-wali Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat waktu itu, dan Islam bisa menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas sampai saat ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, saat ini bersama kudaku, kuda putih yang handal ini, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, khusus religi jelajah Kabupaten Lamongan, membelah kota Lamongan, menyusuri jalan desa di antara rimbunan hutan jati dan gunung keras, gunung kapur. Kita menuju suatu tempat yang luar biasa sakralnya bagi masyarakat Lamongan khususnya, yaitu di sebuah gunung yang kita kenal dengan sebutan Gunung Ratu. Karena tepat di atas Gunung Ratu itulah dimakamkan jasad seorang wanita yang luar biasa, seorang jasad perempuan yang luar biasa, Sri Kandi Lamongan, Sri Kandi Nusantara, Sri Kandi kita semuanya. Beliau adalah Ibu Ratu, Nyai Dewi Andung Sari. Sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, di atas Gunung Ratu itulah dimakamkan jasad Ibu Ratu Nyai Dewi Andung Sari. Beliau adalah ibunda atau ibu kandung dari Mahapati Gajah Mada. Kita tahu bahwasanya Mahapati Gajah Mada adalah seorang Pati Mangkubumi dari kerajaan Majapahit yang pernah mengucapkan sumpah atau Amukti Palapa, yang kita kenal dengan sebutan Sumpah Palapa, yang akan menyatukan seluruh wilayah Nusantara ini dalam kesatuan utuh, dalam sebuah genggaman kerajaan yang dinamakan Kerajaan Majapahit waktu dulu. Mahapati Gajah Mada inilah lahir dari rahim seorang ibu ratu yang bernama Nyai Dewi Andong Sari, yang makamnya ada di puncak Gunung Ratu di daerah Sendang Harjo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Untuk mencapai lokasi tersebut memang kita harus masuk hutan dengan jalanan paping yang kecil,
dan masih banyak kerusakan sana sini, dan kanan kiri lebatnya hutan jati yang luar biasa. Apalagi kalau kita waktu datang ke sini waktu malam, sangat sepi sekali. Yang ada hanyalah kelengahan hutan malam malam, yang kadang-kadang terdengar suara burung hantu, babi, dan lain sebagainya. Luar biasa, subhanallah. Terus berjalan bersama kuda putih handal ini yang setia selalu menemani saya dalam setiap perjalanan ritual dan wisata religi saya menuju ke makam keramat Gunung Ratu, ke makam Nyai Dewi Andong Sari. Tampak di depan sudah tampak kaki gunung Nyai Andong Sari. Di bawah kaki gunung ini terdapat beberapa warung kopi yang kalau kita sebelum naik bisa mampir dulu untuk minum kopi atau sekedar makan atau membeli minuman untuk perbekalan kita di atas makam nanti. Alhamdulillah ada beberapa gazebo yang dipersiapkan oleh Pemdes atau perangkat desa setempat sebagai tempat istirahat kita yang mau berziarah ke makam Nyai Andong Sari Gunung Ratu. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semua dirahmati oleh Allah, inilah Gunung Ratu, makam Nyai Andong Sari di Sendang Harjo, Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam keramat Gunung Ratu, di makam Ibu Ratu Nyai Andong Sari. Beliau adalah Ibunda Mahapati Gajah Mada yang berada di Desa Cancing, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi berziarah keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap Jentata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, kita menaiki tangga satu demi satu yang lumayan tinggi naik ke puncak Gunung Ratu. Banyak cerita tentang asal-usul Gajah Mada. Salah satu cerita dari tutur kata yang berkembang di masyarakat melalui cerita rakyat. Bisa dipastikan bahwasanya Gajah Mada berasal dari Lamongan. Selain cerita tutur, di Lamongan juga ada makam, yaitu Ibu Ratu Nyai Andong Sari ini yang dipercaya dan diyakini benar sebagai ibu kandung dari Mahapati Gajah Mada itu. Dulu ceritanya di Gunung Ratu inilah, atau sebenarnya sebuah bukit kecil yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Gunung Ratu inilah, Ibu Ratu Nyai Dewi Andong Sari mulai mengandung sampai melahirkan Joko Modo, atau yang kemudian kita kenal dengan sebutan Mahapati Gajah Mada sebagai Mahapati Mangkubumi di Kerajaan Majapahit waktu itu. Ibu Ratu Nyai Dewi Andong Sari sendiri adalah seorang permaisuri atau istri selir dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit waktu itu. Nama Nyai Andong Sari sendiri adalah samaran dari nama beliau yang asli, yaitu Nyai Indraswari. Nyai Indraswari sendiri adalah istri selir dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit waktu itu. Melihat kondisi Nyai Indraswari, istri selir dari Raden Wijaya ini mengandung,
karena kekhawatiran yang luar biasa. Kekhawatiran ini menghijabi permaisuri dan istri-istri lainnya, karena mereka semuanya khawatir kalau anak pertama dari Raden Wijaya ini dilahirkan dari rahim Indraswari. Takutnya nanti akan diangkat sebagai putra mahkota dan penerus dari kerajaan Majapahit ini sendiri. Oleh karena itu, dengan segala cara dan intrik politik waktu itu, akhirnya terusirlah Nyai Indraswari dari keraton kerajaan Majapahit. Karena kalau beliau tidak menyingkir, maka bisa dipastikan Nyai Indraswari akan terbunuh dalam sengketa konflik di antara para istri-istri Raden Wijaya tersebut. Dalam pelariannya, Nyai Indraswari ditemani oleh dua orang sakti yang menyerupai dua ekor binatang, yaitu seekor kucing hitam yang bernama Condromowo dan seekor karangan putih yang bernama Brojoseno. Dan untuk segi keamanan, di saat Nyai Indraswari dalam pelariannya inilah beliau mengganti namanya menjadi Dewi Andung Sari. Dalam pelarian dan penyamaran Dewi Andung Sari inilah beliau dikawal oleh orang yang memang sudah ditunjuk oleh Raden Wijaya dan disuruh untuk tidak berbentuk manusia melainkan bentuk hewan, dan harus setia menemani Nyai Dewi Andung Sari dan menjaga keamanan beliau. Yang tidak lain adalah seekor kucing hitam yang bernama Condromowo dan seekor karangan putih yang bernama Brojoseno. Sahabatku para pecinta wisata religi, singkat kata, setelah berjalan sekian lama, sekian hari, sampailah ke beliau di sebuah gunung kecil ini, yang akhirnya Nyai Andong Sari memutuskan untuk tinggal dan menetap di puncak gunung ini, dan akhirnya saat ini kita kenal dengan sebutan Gunung Ratu. Di Gunung Ratu inilah Nyai Andong Sari beristirahat, bertempat tinggal sambil dikawal dan ditemani oleh seekor kucing hitam yang bernama Condromowo dan seekor karangan putih yang bernama Brojoseno ini. Selalu setia menemani Nyai Andong Sari sampai beliau melahirkan seorang anak laki-laki yang oleh kakak beliau yang juga seorang sakti mandraguna Empu Seda dan Ki Ageng Moto disuruh anak ini diberi nama Jaka Mada. Ada sebuah kisah sedikit masalah Mbah Condromowo dan karangan putih ini, karena beliau sangat setia menjaga Jaka Mada masih bayi. Pada suatu hari ada seekor ular yang sangat besar sekali yang hendak melilit dan memakan Jaka Mada. Karena saking taatnya, akhirnya kucing Condromowo bersama karangan putih langsung menyerbu dan berkelahi sangat dahsyat sekali dengan ular besar ini. Akhirnya terbunuhlah ular besar ini oleh kedua binatang peliharaan yang mengawal Nyai Andong Sari. Tidak berselang lama setelah terbunuhnya ular raksasa ini, Nyai Andong Sari yang kembali dari mengambil air di sungai bawah gunung, kembali ke atas gunung untuk melihat bayinya yang mayat di gubuk, tapi melihat banyak darah berceceran dan melihat kucing serta garangan putih yang penuh dengan darah. Namanya manusia berpikiran bahwasanya kucing Condromowo dan karangan putih inilah membunuh anaknya karena suara anaknya tidak dengar tangisannya lagi. Spontan Nyai Andong Sari membunuh kucing Condromowo bersama karangan putih ini. Setelah terbunuhnya kucing Condromowo dan karangan putih, Nyai Andong Sari masuk ke bilik gubuk rumahnya untuk melihat kondisi bayinya. Tampaklah bayinya dalam keadaan sehat, hanya saja penuh dengan darah, dan di sampingnya terdapat ular yang sangat besar sekali yang telah tertabik-tabik mati karena mendapatkan serangan dari kucing Condromowo dan karangan putih. Melihat kejadian itu, menjeritlah Nyai Andong Sari, sangat menyesal sekali karena belum mengetahui apa yang telah terjadi, sudah menghakimi, menuduh
kucing Condromowo dan Garangan Putih yang membunuh anaknya. Padahal kucing Condromowo dan Garangan Putih lah yang menyelamatkan Jagamada dari serangan ular raksasa yang hendak memakan Jagamada tersebut. Setelah itu dimakamkanlah makam Garangan Putih sama kucing Condromowo tepat samping gubuk beliau dengan sangat-sangat penuh penyesalan. Jagamada kecil dipasrahkan dan dititipkan ke saudara beliau yaitu Empu Seda dan Ki Ageng Modo yang saat ini menjadi suatu tempat prasasti yang disebut dengan Keramat Setinggil dan makam Empu Seda. Di sanalah Jagamada digembleng, dididik menjadi orang yang sangat-sangat sakti dan luar biasa. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Setelah menjadi orang besar, akhirnya Jagamada dengan restu ibunya disuruh kembali menuju ke Keraton Majapahit di daerah Trowulan Mojokerto untuk melamar menjadi seorang prajurit yang luar biasa. Dan akhirnya Jagamada diterima menjadi prajurit di kerajaan Majapahit dan akhirnya nantinya beliaulah yang menjadi Mahapati Mangkubumi yang bergelar Mahapati Gajah Mada. Kembali ke Nyai Andong Sari, beliau hidup sendiri di Gunung Ratu dan selalu dekat dengan makam kucing peliharaannya dan Garangan Putih. Juga seringkali menyesal karena tindakannya lah akhirnya dia hidup sendiri di puncak Gunung Ratu ini. Sampai beliau meninggal dan makamnya, jasadnya dimakamkan di samping atau lebih tinggi sedikit dari makam kucing Condromowo dan Garangan Putih. Inilah sedikit kisah tentang makam Nyai Dewi Andong Sari, Ibunda Mahapati Gajah Mada dan lika-likunya. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, berziarah ke makam-makam keramat ini yang saat ini berziarah di puncak Gunung Ratu, di makam Nyai Dewi Andong Sari ini, di daerah Ngimbang Lamongan ini, semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap, ijen tatap.